Lu ngejelasin keluarga itu sering nyemplung di dunia-dunia kayak gitu. Ya, terutama bokap. Terus lu sering nganterin makan buat jin katanya. Nanti gue siap buat uji nyali teman-teman sastrawan di tempat yang udah ditentukan oleh salah satu kawan gue ini yang menurut dia sih seram gitu istilah. Oke, balik lagi di Sastrawan Gagal. Kali ini emang sih kayak konten Sastrawan Gagal itu kita udah nggak pernah jelajah ya kan. Kita senangnya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Kita tuh lagi pengen ngulik banyak cerita, atau kita nanti pengen gini sih sebenarnya gue, kayak kita habis jelajah malam terus ngeliat sesuatu, ngerasain sesuatu nih, kita ceritain saat cerita-cerita kayak gini. Apa yang kita ngerasain di pada tempat itu ya? Apa yang kita rasain waktu saat kita ngelakuin jelajah malam itu. Nah kan kebetulan kalau kayak sesi jelajah malam itu kan paling banyak lu nih, lu, Reja, sama Bagas. Nah kebetulan nih gue lagi ngobrol sama lu nih, gue pengen denger sedikit cerita aja sih dari lu, apa yang sering lu rasain atau yang pernah lu rasain saat jelajah malam nih, yang maksud gue nggak bisa dilogikakan dengan pikiran. Oke. Anggaplah soalnya hari ini lu punya pikiran gitu. Ya, gue mohon banget nih. Oke Gus. Jadi kan notabene memang Sastrawan Gagal ini kita awalnya, karena kenapa gue juga tertarik dengan masuk ke para tim Sastrawan Gagal, karena penelusuran ini Pak. Gue salah satu tipikal orang yang kurang percaya. Dibilang percaya adanya memang makhluk gaib, tapi gue nggak pernah memastikan apa yang di depan mata gue kalau itu tuh memang makhluk gaib gitu Pak. Gue nggak pernah ngeliat lah istilahnya. Jadi makanya gue ikut kayak lu penelusuran. Katanya keluarga lu ini pemain. Nggak ada. Agus anjing gantian. Orang katanya keluarga lu bisa, kan banyak di video-videonya lu ngejelasin keluarga lu tuh sering nyemplung di dunia-dunia kayak gitu. Ya, terutama bokap. Terus lu sering nganterin makan buat jin katanya gitu. Enggak, tolong. Ini tolong. Enggak ada Gus, lu jam. Terus lu katanya sering bawa makanan kayak sajen buat jin, terus kata lu diambil seratnya, terus kayak telur nih tiba-tiba lu kasih buat jin, katanya dalamnya hilang. Nah itu maksud gua kan ranah lu nih. Oke, mantap. Gitu. Ini benar-benar fitnahnya parah nih, tolong. Iya. Kalau gue nyeritain lu fakta lu anjing, gue difitnahnya parah banget, tolong lu banget Agus. Ya, jadi gini teman-teman. Ini kan ranah lu, ya lu cerita deh maksudnya tentang jelajah malam yang pernah lu laluin sama anak-anak Sastrawan Gagal nih. Kita jadi horor nih, karena kita berdua jadi menceng-cengan Gus. Ya enggak lo, lu lagi ngerendah banget mentang-mentang sih. Emang sih sifat asli manusia itu merendah. Cuma kita tuh harus berbagi informasi tentang pengalaman pribadi. Jadi nggak selamanya tuh harus merendah, kan kadang dibilang manusia tuh harus merendah, emang harus merendah. Tapi ada beberapa momen kita harus menceritakan pengalaman pribadi supaya buat pembelajaran ke depannya gitu Le. Nggak ada, pokoknya intinya gini teman-teman sastrawan ini, apa yang diceritain beliau ini tolol bener-bener. nggak ada gue nganterin apaan, gue nganterin makanan jin. Dulu bilang gue nganterin sajen. bapak gue emang penjinian. Nggak, jadi gini, memang gue akuin keluarga gue. Ya kita jadi dari belakang dulu ya nih. Tadi kan pertanyaan lo adalah perasaan gue saat di tempat penelusuran. Gue tarik ke belakang dulu Pak. Di luar dari pertanyaan itu, memang keluarga gue ini kan sama kayak keluarga lu lah. Pokoknya sama-sama punya keluarga. Sama-sama punya keluarga. Iya. Gitu dilurusin. Sama. Anjing dilurusin bangsa. Enggak. Cerita dulu langsung. Ya pokoknya kan keluarga ini keluarga kita sama-sama mengerti di dunia bisnis. Ya kan dari ya. Bisa banget anjing. Nggak ada, gue juga nggak mau sendirian, nyemplung sendirian. Gue dikatain gila ilmu mulu, abisnya. Siapa yang gila ilmu? Mana? Lu begini, cepret, jadi keris singong lengreng. Oke. Ya, ini kita balik lagi ke topik. Kita nggak lama. Ini kita nggak lama. Nggak lama ya, karena memang sebelah kalau dibilang salah perasaan ya. Jujur Gus, yang paling seram itu dari beberapa gue penelusuran, kayak gue ke Jambore, gue ke danau, gue ke rumah kosong, terus ke hutan Jambore juga sebenarnya. Yang paling serem itu memang MCK13 Pak. MCK13. Yang maksud gue yang kayak mempunyai kesan, perasaan gue tuh sempat terganggu aja gitu, kayak dengan intimidasi lah. Don intimidasi gitu. Jadi kayak don gitu, lu kayak ngeliat sesuatu yang anjir. Kalau ngeliat enggak,
Ya maksudnya lu kayak situasi bukan Di situasi, ya. benar. Jadi kayak lu ada di situasi yang lu nggak bisa mikirin nih, biar kita semua tahu kan lu nggak ada pikiran nih, kayak lu nggak bisa masuk di pikiran lu gitu kan. Ya gitu. Anjing, Gus. Ya pokoknya gitu Gus. Jadi yang gue rasain tuh di MCK13 sih memang satu, gue ngerasain kita kayak ditimpukin tuh ada suatu hal yang baru menurut gue. Nggak ada siapa-siapa di situ, hanya rumah bangunan 01 di pinggir jurang pula, ada pohon besarnya yang nggak bisa dipeluk sama 2 orang manusia. Ya terus kita ditimpukin ininya, genteng yang saya kita masuk dalam itu kan, kita ditimpukin. Gua nggak mau ngelihat ininya ya, sainsnya apa ya. Lu yang penasaran cari aja videonya. Ya ada. Gua Ada. malas ngeditnya gua. Ya. Ya pokoknya ada ya di malas ngeditnya. video gua di MCK13 sama Reza. Ya itu benar-benar memang pengalaman pure, nggak di setting gitu. Jadi gue ditimpuk, tapi nggak ada kayak diketawain atau di Maksudnya gangguan gitu belum lu ya? Iya, gangguan yang sampai benar-benar kayak bersuara dari makhluk halusnya sendiri gitu ya Gus ya, yang tanpa dari bantuan alam gitu ya. Kayak nggak pernah gue namanya diketawain terus ada suara yang disiram pasir, nggak. Cuman kemarin kita sempet ditimpukin kayak pakai batu kerikil, asbes gitu Pak, pletuk ya. Tapi lu ada pikiran gak sih kalau itu tuh orang iseng gitu? Nggak ada, karena kenapa tadi gue bilang itu nggak ada pikiran orang iseng. Sekarang siapa Karena juga lu yang punya pikiran? anjing. Sekarang siapa juga Gus jam 11 malam yang mau ke situ istilahnya, di tempat pinggiran jurang kayak gitu, cuma orang gila dong. Sumpah ini kalau dipikir-pikir juga kayak orang tolol kita. Syuting malam-malam ke tempat serem ngapain gitu, buat nyari-nyari view. Tapi ternyata memang ada pelajarannya juga. Kalau kita tuh hidup nggak sendirian, berdampingan gitu Pak, gue ngerasainnya. Jadi tetap sopan lah di tempat dimanapun lu berada gitu, walaupun itu tempat kosong gitu sih Pak. Jadi kan gue sampai sekarang masih, ini jujur aja ya, gue kan sampai sekarang kayak masih menerapkan apa yang lu ajarin. Jadi kalau datang ke tempat rumah orang itu, kalau lu nggak salah, kalau lu bisa salam, kalau bisa langsung lu tantang ya lu tantang. Ya Gitu. permisi, gue nggak pernah bilang nantang ya. Ya lu pernah ngajar gue gitu. Ada nih, gue masih ingat banget sumpah. Ini ajarannya temen. Jadi kan temen gue masih Itu contoh orang yang nggak punya pikiran ya. Lu datang ke tempat orang nantang gitu, kayak Ya. lu datang ke tempat lu. Ya, maksud mana gua- bapak lu sini? Ya pokoknya kayak gitu. Dia kan ajaran lu, gue ikutin dulu kan. Jadi kalau lu datang ke tempat, Aneh banget hidupnya emang. Jadi gini, teman-teman, teman saya ini kan pernah ngajarin juga ke saya, kalau misalnya lu datang ke satu tempat nih, kalau nggak lu ngucap assalamualaikum ya langsung tanya aja di sini siapa jagoannya, kayak gitu. Oh, itu waktu itu gue jadi palang pintu. Jadi gua ya, nah kan gue bawa ini besar. Jadi gua gitu. Itu beda. Karena kan gue bilang makanya Tapi ini yang lu ajarin itu tempat kosong lah ya Pak, yang lu bilang. yang kosong kan karena orangnya lagi pada duduk. Saat gua maju baru keluar. Nggak ada orang. Jadi itu waktu jadi palang pintu, emang kadang kalau cerita itu harus ditangkap pakai pikiran. Kalau pikirannya nggak ada, jangan. Ini kita Jadi saat lu dikasih tahu seseorang, lu masukin dulu ke dalam pikiran nih. Tapi kalau pikiran lu nggak ada, jangan. Takutnya lu salah paham kayak. Nggak ada Loh. kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, pokoknya tetap lu kemanapun lu Dia permisi lah ya. permisi lah ya gitu. Terus, Jangan sampai lu ikutin ajaran apa yang disampaikan sama Bapak Agus satu ini gitu. nah terus kalau misalkan nih suatu saat lu penelusuran, lu ngerasain bener-bener dapat sosok nih yang ada di pikiran lu, tiba-tiba kayak contoh misalkan ada pocong gitu nongol, lu berani gak lu nyamperin? Ini gua laki-laki nggak boleh berbohong ya Pak ya. Laki-laki harus berkata jujur ya. Ya, nih Ada kita- kemungkinan besar kayak gue samperin dulu teman-teman sastrawan selalu mau percaya apa enggak. Ketika gue juga jujur bisa, gue kayak waktu dulu kayak ada dia kan karena tapi baru bandingnya sekarang gitu ya. Dulu mah mungkin gue penakut istilahnya, waktu zaman SMP kita sering nonton Masih Dunia Lain, Uji Nyali. Kalau sekarang tuh masih ada acara, gue pengen deh kayaknya ngikut gitu Pak. Maksud gue, tapi ada memang Oh, kenapa nggak sastrawan gigi gagal Gagal kita bikin bikinin. uji nyali aja ntar? Bener. Lu peserta pertamanya. gue pesan pertama boleh. Gue kasih tempat yang bagus, cuma lu standby di situ. Ya, mungkin setengah jam apa sejam lah pokoknya ya. Nggak usah, lu mah 10 menit juga udah cukup lah. Aduh. Yang penting kalau lu mau kabur, kamera lu bawa. Oke. Kalau emang sekiranya gue takut banget sama makhluk itu ya Pak ya. Ya lu takut gak? Ya pasti yang jelas tadi gue bilang, Gus, ketika gue melihat suatu hal yang memang nggak di luar nalar, gue usahain banget, gue samperin dulu. Ya udah, berarti gini deh nih, ini kan kita akun baru nih. Kalau view nyampe berapa, lu uji nyali. Oke, setuju gue.
Ini kan akun baru ya, mungkin 5.000 view kali ya. Cukup gak sih? Susah lah. Susah ya. Ini nggak usah 2.500 deh. Gimana kalau 1.000? 1.000 view, Pak. Iya. 1.000 view ya. Boleh deh. Kalau memang ini video kita viral sampai 1.000 view, Padahal kecil banget nih, akun kecil nih, akun gabut gabut loh, bukan akun gabut. Kalau memang nih alhamdulillah syukur-syukur memang nih udah nggak usah ditonton Ya. ya, nggak penting. Akun tolol itu jangan ditonton. nanti gue siap buat uji nyali teman-teman sastrawan di tempat yang udah ditentukan oleh salah satu kawan gue ini yang menurut dia sih seram gitu istilahnya. Jangan view lah. Apa deh? Subscriber aja deh. Jadi Oh, 1.000 subscriber kan lumayan Miko. Lu udah dapat 1.000 subscriber lu. Jangan gue ditempatin deh. Kalau nyampe 1.000 subscriber kan ada yang komen ya kan. Kalau siapa yang komen nih yang paling banyak komennya lu Oke, situ gitu. gue peserta pertama, lu peserta kedua, setuju ya? Enggak, kalau gue takut kalau gue mah. Kalau lu berani nih, Ya, lu aja. kan gue Kalau bilang takut. Pak, sebenarnya gue banyak belajar begini kan juga dari lu, Pak. Iya, Jadi- karena ada yang penakut, ada yang pemberani. Jadi lu belajar dari hal-hal sepele kayak gitu. Jadi kayak semua tuh ada lawannya, ada ganjil genap, ada api, ada air, lu ada pernah bilang pemberani sama dan gua. penakut. Lu kayak pernah gitu. bilang nggak? Lu selalu ngasih briefing ke kita tuh, kita harus jadi orang berani. Jangan sampai takut. Lu selalu nyampein dengan Gua hal nggak bilang seperti kita, itu. lu harus berani. Enggak, lu kalau lagi Kita. briefing begitu. Gue takut. Oke teman-teman sastrawan, mungkin itu aja channel dari gua. Kalau memang alhamdulillah nih akun sastrawan gagal, kita nyampe 1.000 subscriber. 1.000 subscriber pertama ya. Subscriber pertama, kalian pilih tempat di mana. Nanti insya Allah memang syukur-syukur masih daerah Jakarta ya Gus ya, karena Iya. ya nggak jauh dari domisili lah kita. Iya. Kalau memang jauh, Akun baru ya, mau jauh-jauh tanya. kalau memang jauh ya kita nanti kita hitungin dulu transport sama segala macam biayanya. Kalau memang kita bisa usahain kita usahain. Kalau enggak ya mohon maaf. Kalau enggak ya pinjol. jangan pinjol judol, jangan. Oke. Aku udah edukasi dikit. Masuk. Oke, itu lumayan tuh. Ntar jadi kalau nyampe 1.000 subscriber pertama, uji Gue nyali siap. lu. Gue peserta pertama, lu peserta kedua ya. Enggak, kalau gue takut. Enggak, Gue pertama Ntar aja. Reza Tapi peserta kalau- ketiga. Kalau ini Ada lagi, Pak, yang tipis-tipis mau tanya tentang konten-konten kita kemarin tuh yang lu nggak ikut, gue jalan sama bocah akhirnya maksudnya. enggak sih, paling gue nanya sesimpel itu aja karena kan ya gue balik lagi sih, kayak menurut gue tuh khusus sebenarnya masih ragu, tapi gue takut gitu. Ragunya dalam artian kayak gue tuh kurang percaya sama hal-hal yang berbau-bau setan gitu, gue kurang percaya. Kayak gue Ya, dari setan dalam arti yang gimana nih? yang mistis-mistis Biar gitu kacau sebenarnya, iya kayak mistis-mistis gitu gue sih nggak percaya, tapi Lah kayak waktu lu narik tapi di gue takut gitu loh. Gini, misalkan gini kayak Ah. gue tau misalkan banyak cerita kayak di tempat ini tuh ada penunggunya gitu kan. Gue sebenarnya nggak percaya itu, tapi kalau gue suruh nungguin buat buktiin itu gue takut gitu loh. Paham gak lo? Ya nggak Karena paham lah. kayak gini, misalkan gue tahu nih di rumah kosong ini katanya ada kuntilanak, Mm-mm. tapi gue nggak percaya di situ ada kuntilanak. Tapi kalau gue disuruh buktiin datang ke tempat itu, gue juga nggak berani. Ngerti gak lo? Ngerti, tapi gue nggak percaya. Iya. Karena lu kan tipikal orang yang kalau diledek aja lu samperin, apalagi sama setan begituan maksud gue. Ya, kalau yang ledek bocil tolol gue pikirin kepalanya. Enggak teman. Jadi kalau memang bapak satu ini kalau diledek sama suatu hal yang memang dia menurut dia gaib pasti samperin. Goblok. Kita nggak mau ini Pak, kita sama meluruskan aja Pak. Jadi kita Ya karena gue Uchiha Sasuke. dan gua Uzumaki. Cuma kitile. Semakin tile gua. Gus, kan tadi kan lu mau nanya mau ke gua nih, sekarang gua mau nanya ke lu Pak. Ini sebenarnya kita cukup kali ya? Bahas Lu apa mau ya? nanya, biarin aja lanjut dikit lagi. Lu mau nanya apa? Pertanyaan terakhir gua tadi langsung nge-break, lupa gua. Ah udah tolong, udah Ya. lanjut pokoknya. Ingat, 1.000 subscriber pertama. Gua siap. Dia uji nyali, Nyali. tapi tempatnya ya udah di komen aja lah. Di komen jangan aja di ya. gua, ya. Ya. Ya kan biasanya kalau banyak subscriber itu dia banyak ide, banyak Tapi tempat. sorry gua notice Pak ya. Uji nyali ini kan identik dengan lu bakal sendirian di situ Mhm. dan ada beberapa hal yang nggak boleh lakuin. Contohnya kayak misalnya lu jali lu coli di situ kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya kayak kan berarti kan ada beberapa hal yang boleh dilakuin, ada yang enggak. Coli nggak boleh, ngewe nggak boleh. Iya, namanya lagi nyali Iya. di depan kamera masa lu coli kan nggak mungkin. Mungkin. Jadi mungkin gua minta pengecualian kayak gua diizinin buat ngerokok gitu aja sih. Ya, Gua kalau ngerokok mah ngerokok aja. nggak apa-apa. Gua nggak bakal main handphone, gua nggak dengerin musik, gua pure bener-bener apa yang gua lihat, apa yang gua dengar nggak pakai apa-apa. Cuma gua minta gua biar sambil ngerokok aja, biar agak rileks aja gitu. Udah ngerokok ya, tapi jangan